teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Walaupun kita belum bisa beribadah secara langsung, kita bisa beribadah online. Ya, dan sebelum mengawali ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan baik dan sehat. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak. Kami menyerahkan kehidupan kami atas nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, selama 1 minggu ini pasti Tuhan telah memberikan kita berkat yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan. Mari kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Sekarang kita mau salam damai. Walaupun kita belum bisa bertatap muka sama teman-teman kita masih bisa salam damai dengan orang tua, kakak, adik, nenek, kakek, dan semua yang ada di rumah. Mari kita salam damai, yaitu tetap semangat. Teman-teman, jika kita kilas balik selama 1 minggu ini, kita pasti telah melakukan kesalahan yang mungkin kurang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, sekarang kita datang di hadirat Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita akan menaikkan pujian Selidiki Aku. Yesus,
Selamat hari Minggu teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Masih studi online ya di rumah masing-masing. Ya, kita juga sama, masih tetap dalam ibadah online. Dan saya berharap teman-teman dan saya tetap bersemangat dan setiap hari Minggunya tetap mengikuti ibadah bersama di rumah kita masing-masing ya. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang yang bernama Mephibosheth. Mungkin teman-teman tidak populer dengan seorang Mephibosheth ini. Namun ada hal yang kita pelajari dari seorang Mephibosheth. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha baik di dalam kehidupan kami, pada hari ini kami datang kepadamu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dari Roh Kudus agar kami memahami, dan terlebih lagi hamba yang akan membawakan firman-Mu, agar semua kami anak-anak remaja-Mu Tuhan diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Kita buka bersama-sama Alkitab kita dari 2 Samuel ayat yang ke-9 sampai 2 Samuel 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Di sini ditulis Daud dan Mephibosheth. Teman-teman tahu semua kan bagaimana Daud adalah raja yang sangat populer, Raja Israel. Namun sebelum Raja Daud kan kita tahu ada Raja Saul. Lalu apa hubungannya dengan yang saya sebutkan tadi, seorang Mephibosheth? Ya, Mephibosheth itu cucu dari Raja Saul, anak dari Yonatan. Kalau membaca kisah seorang Daud dan Raja Saul, mereka itu kan musuh ya, musuh bebuyutan. Daud itu dikejar-kejar Saul selama belasan tahun, hendak dibunuh karena takut tatahnya nanti akan direbut oleh Daud. Namun kita tahu bahwa malah Saul yang mati dengan adanya peperangan dengan bangsa Filistin. Namun dia mati bukan karena terbunuh, tapi karena bunuh diri, dikibat kekalahan dengan bangsa Filistin. Nah, seorang Mephibosheth, apa hubungannya? Mephibosheth ini cucu dari Raja Saul, namun dia tidak menjadi seorang raja loh. Harusnya kan keturunan raja itu harus meneruskan tahta dari kakeknya Saul, Yonatan, lalu dia yang harus menjadi raja setelah kakek dan ayahnya meninggal. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Ya, itu kedaulatan Tuhan, karena Tuhan sudah memilih bahwa nantinya Daud yang akan memerintah di Israel. Nah, dari hal ini kita mengetahui bahwa biasanya kalau seorang keturunan raja, terus ada raja yang lain yang memerintah bukan dari keturunan raja tersebut, pasti keturunan raja yang sebelumnya itu akan dibunuh. Ya, untuk supaya nanti kerajaannya dia itu aman. Jadi raja dan keturunan sebelumnya itu harus mati semuanya. Nah, ternyata masih ada satu keturunan dari Raja Saul ini, yaitu Mephibosheth cucunya. Daud ketika sudah memerintah, dia menanyakan kepada seorang hamba bernama Siba. Dia mengatakan, masih ada enggak keturunan Raja Saul? Dan hamba ini mengatakan masih ada. Itu seorang bernama Mephibosheth yang kakinya pincang. Ya, Mephibosheth mengalami kakinya pincang karena pada saat pengasuhnya tahu bahwa orang tua dari Mephibosheth ini Raja Saul, kakeknya juga sudah meninggal dan dikalahkan oleh bangsa Filistin waktu itu, di bawah pengasuhnya, dan secara tidak sengaja jatuh sehingga dia kedua kakinya pincang sampai masa dewasanya. Nah, Raja Daud itu ingin menunjukkan kasih setia, bukan membunuh loh. Ini kontras ya.
Harusnya kalau seorang raja memerintah, dia akan membunuh seluruh keturunan dari raja sebelumnya supaya tahtanya itu aman. Ya, kita tahu takutnya ada pemberontakan nantinya jika dia membiarkan keturunannya. Namun Daud tidak. Dia juga mengingat bahwa sebelumnya dia sudah mengadakan perjanjian dengan Yonatan. Yonatan kita tahu dia anak Raja Saul, tapi dia sangat mengasihi Daud. Dia bersahabat karib dengan Daud. Dan dia sudah mengatakan, engkau harus mengasihi nanti keturunanku, Daud. Dan Daud menepati janjinya. Anak dari Yonatan, Mephibosheth itu dipanggil ke istana. Seluruh harta kekayaannya dikembalikan. Bahkan dia makan sehidangan dengan Daud sebagai anak raja. Teman-teman, dari sini kita belajar bahwa hadiah terindah dalam hidup ini ketika apa yang kita pikirkan ternyata di luar apa yang terjadi. Apa yang kita pikirkan hal yang buruk, ternyata yang terjadi itu hal yang luar biasa, yang terindah yang Tuhan berikan. Demikian halnya dengan Mephibosheth. Dia pikir hidupnya sudah habis, sudah hancur. Dia memang seorang cucu raja, tapi dia hidup dengan kaki yang timpang. Tidak ada lagi yang menganggap dia. Bahkan dia hidup dalam ketakutan, jangan sampai nanti raja tahu bahwa dia keturunan raja sebelumnya, pasti dia akan dibunuh. Itu sudah ketakutan dia. Namun ternyata hadiah terindah yang dia dapatkan dari seorang Raja Daud, dia malah dipulihkan kehidupan ekonominya. Dulunya dia hidup menderita karena sudah tidak dianggap, tapi sekarang dia kembali dianggap menjadi seorang, bahkan dianggap sebagai seorang anak raja, makan sehidangan dengan Daud. Apa yang menjadi kado terindah di dalam hidupmu? Ketika engkau berpikir mungkin hal buruk akan terjadi, namun ternyata kebalikan dari hal itu yang kau dapatkan. Mungkin pernah kau mengalami hal seperti itu juga, seperti yang Mephibosheth alami. Dia sudah tidak berpikir akan mendapatkan hal yang baik dalam hidupnya. Tidak berpikir bahwa dia akan menerima kado terindah, kekayaannya akan dipulihkan, statusnya diangkat. Aku tidak tahu, mungkin teman-teman di masa Christmas mendapat kado terindah, atau mungkin di dalam studi ada sesuatu nilai yang lebih baik yang kau dapatkan. Mungkin kau berpikir sebelumnya nggak mungkin dapat nilai bagus, ternyata dengan usaha dan kerja kerasmu engkau mendapatkannya. Ada hal-hal banyak yang engkau jalani dalam hidupmu, dan aku tidak tahu apa kado terindah dalam hidupmu. Aku sendiri mengalami, teman-teman tahu sendiri, mungkin ya sebagian tahu bahwa Tuhan memberikan kado terindah dalam hidup saya di tahun ini. Bahkan di bulan kemarin ya, saya mendapatkan sebuah kado terindah, seorang bayi wanita, bayi kecil, bayi perempuan, baby girl. Beautiful girl, I say beautiful girl, my beautiful girl. Itu kado terindah dari Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dalam menjalani hari-hari kita tidak, kadang apa yang kita pikirkan sangat kontradiksi dengan apa yang terjadi. Dan saya berharap bahwa kado terindah akan teman-teman alami juga di dalam hidup teman-teman. Kalau belum mengalami, saya berharap di akhir tahun atau besok, lusa, di tahun ini teman-teman mengalami juga apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena saya percaya bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang indah dalam kehidupan setiap kita. Kadang kita berpikir hal yang tidak mungkin, hal yang buruk, namun itu tidak terjadi. Tuhan malah memberikan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Walaupun tidak selamanya hal yang baik itu terjadi, namun percaya bahwa ada di masa kita melihat bahwa oh benar Tuhan ada.
kita mengalami kasih setia Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kado terindah di dalam hidup saya dan di hidup teman-teman juga. Jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan. Jika Tuhan menunjukkan kasih setia kepada Mephiboset, yang dia sudah tidak berpikir, bahkan dia berpikir mungkin dia akan dibunuh, hidupnya sudah hancur, sudah tidak ada harapan, seorang cucu raja yang sudah kehilangan harapan, namun Tuhan pulihkan kehidupannya. Bagaimana dengan saya dan teman-teman? Percaya bahwa harapan itu ada. Tuhan menyediakan kado terindah buat saya dan teman-teman semua dalam kehidupan ini. Percaya bahwa kado terindah itu pasti Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saya undang kita berdiri bersama seluruh umat Allah di sepanjang abad. Kita akan mengerahkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan, di mana kasih setia Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami membawa anak-anak remaja-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau memberkati setiap langkah kehidupan mereka di dalam studi atau apapun yang mereka kerjakan Tuhan, agar tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Dari studi mereka diberkati sehingga menjadi terang di sekitar mereka, bahkan di dalam keluarga dan apapun yang mereka lakukan. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Temanggung. Terus Tuhan memberkati gereja ini, bahkan Gembala Sidang kami Bapak Darmanto beserta ibu dan keluarganya. Tuhan terus berkati di dalam setiap pelayanannya. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Pemda Temanggung, Tuhan beserta seluruh jajaran yang ada. Engkau memberkati dalam setiap apapun keputusan yang diambil, sehingga kota kami ini tetap aman, damai, dan diberkati di dalam setiap kehidupan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Engkau melihat keadaan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, baik yang tertinggi mulai dari presiden, wakil, bahkan seluruh jajaran eksekutif, legislatif. Tuhan, Engkau memberkati bahkan sampai ke tingkat ke daerah Tuhan, agar apapun keputusan yang diambil bagi bangsa kami ini Tuhan, berdampak baik bagi kami yang hidup di negara ini Tuhan. Walaupun kami dalam keadaan kondisi ekonomi yang kurang baik dengan adanya COVID-19 ini Tuhan, namun kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah lepas di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mohon penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa atas semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dan terus kami berdoa untuk kesehatan kami, bahkan ekonomi kami Tuhan, agar Tuhan terus berkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Walaupun kita di rumah saja, hal ini jangan menghalangi kita untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bisa persembahan saat pandemi ini dengan melalui dua cara, yaitu cara yang pertama, teman-teman bisa mengumpulkan persembahan dengan amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah setiap minggunya, dan kemudian dapat kita serahkan ke gereja saat keadaan sudah membaik. Yang kedua, teman-teman bisa persembahan melalui transfer ke rekening BCA nomor 1540265.000. Aku ulangi sekali lagi, 1540265.000 atas nama Inariati Gunadi.
Untuk persembahan, mari kita nyanyikan lagu bersyukur. Teman-teman, terima kasih atas persembahannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal ibadah hingga saat ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu bersama kami, dan kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan agar persembahan kami bisa bermanfaat, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, dengan turun tangan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayat berkat pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman, sekarang kita sudah di akhir ibadah. Kita akan mengangkat satu pujian, bersuka. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.